Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali dalam perkuliahan online untuk Universitas Tekom dengan mata kuliah keamanan jaringan komputer. Kemarin sudah kita laksanakan untuk ujian semester ya. Jadi kita masih ada setengah semester lagi ke depan. Untuk ini awal setelah kita adakan ujian ya. Oke, kita kuliah segera kita mulai beberapa lagi sampai teman yang lain untuk segera buka. Jangan lupa untuk absennya disiapkan masing-masing. Oke, bisa kita mulai untuk perkuliahan hari ini ya. Jadi untuk keamanan jaringan komputer untuk pertemuan ke-10 ini pembahasan kita adalah mengenai VPN ya. Jadi nanti pengertian, manfaat dan cara kerja VPN yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini. Sebelumnya jangan lupa untuk absensi jangan sampai ketinggalan. Jangan kelupaan ya di siakat ya. Kita mulai saja ya. Untuk yang belum bisa hadir mungkin segera menyusul. Kita tahu mungkin banyak dari kalian yang belum mengetahui tentang ragam seluk-beluk jaringan internet yang ada di dunia. Salah satunya ada VPN. Jenis jaringan yang banyak dipakai oleh para hacker ataupun juga seorang identitas tidak terbaca. Biasanya orang-orang itu kerap menggunakan VPN yang dalam setiap akses internetnya. Nah, VPN itu sendiri apa? Virtual Private Network adalah sebuah teknologi komunikasi menggunakan koneksi privat atau pribadi yang dapat terhubung ke sebuah jaringan publiknya. Dengan menggunakan VPN ibaratnya kita seakan membuat jaringan di dalam sebuah jaringan atau yang biasa disebut dengan
tunnel, terowongan ya, dengan kata dengan itu kita juga tetap dapat mengakses jaringan di publik. Nah, itu istimewa, poin plus dari VPN seperti itu ya. Bentar. Nah, VPN pastinya menggunakan salah satu dari 3 protokol jaringan ya, seperti PPTP, L2TP, dan standar terbaru Internet Protocol Security atau yang bisa disebut IPsec ya. Dan di bawah ini merupakan sedikit gambaran tentang koneksi VPN yang terhubung menggunakan PPTP. Point to point tunneling protokol adalah suatu protokol yang jaringan yang mengizinkan hubungan point to point protokol melewati jaringan IP dengan membuat virtual private network ya. Nah, terlepas dari itu, VPN sendiri memiliki setidaknya 3 fungsi utama untuk penggunaannya, dan ketiga fungsi utama tersebut adalah, yang pertama kita lihat, dapat menjaga dan tetap utuh atau data integritas ya, integritinya ya. Ketika data melewati suatu jaringan internet, maka dapat dipastikan bahwa data tersebut telah berjalan sangat jauh melintasi berbagai negara, dan setiap data yang terdapat di internet bisa saja data itu akan memiliki gangguan, bisa saja hilang, rusak, maupun dimanipulasi oleh suatu pihak, seorang yang bertanggung jawab. Jadi pada saat data tersebut jalan ya, katakan kita mengirim dari Semarang Jakarta saja, itu kan tentunya butuh jalan, butuh waktu ya. Walaupun untuk internet zaman sekarang itu sudah cepat, tapi di dalam lalu lintas jaringan juga ada yang namanya pembegalan ataupun penyadapan ya. Nah, itu yang sering terjadi seperti itu. Kenapa terkadang file yang dikirim itu ada rusak dan lain sebagainya, itu terkadang seperti itu. Namun lain cerita jika Anda menggunakan jaringan VPN, sebab jaringan VPN terdapat sebuah teknologi yang dapat menjaga keutuhan data terkirim hingga data yang diterima. Hal ini merupakan salah satu keuntungan menggunakan layanan. Nah, ini kalau menggunakan VPN ada baiknya seperti itu ya, jadi lebih aman kalau pengiriman data. Untuk poin 2, terhubung dengan rahasia atau confidentiality. Nah, teknologi jaringan VPN tentunya menggunakan sistem kerja dengan cara mengekspresi semua data yang masuk ke internet ya. Jadi meskipun kenyataannya data itu masih bisa disadap oleh pihak tertentu, akan tetapi karena adanya teknologi enkripsi yang terdapat pada jalur VPN, maka data itu belum tentu dapat dibaca oleh pihak-pihak bersangkutan. Karena apa? Karena ada enkripsinya. Dengan bantuan teknologi enkripsi, meskipun data itu dapat terbaca, maka hanya akan tertulis di kumpulan kode yang mungkin tidak dimengerti ya, dalam bentuk ciphertext biasanya. Tidak semestinya yang dikirim oleh pengirim. Oke, yang ketiga adalah pemeriksaan sumber atau origin authentication. Nah, VPN memiliki kemampuan untuk melakukan authentication terhadap sumber-sumber pengirim data yang akan diterimanya. Setelah itu, teknologi VPN juga dapat mengambil informasi dan sumber yang berasal. Apabila dikatakan aman, maka VPN akan menyetujui proses autentikasi. Jadi ada autentikasinya ya, bahwa yang diterima oleh VPN ini adalah asli, yang berasal dari sumber aslinya. Karena tidak dapat dipalsukan ya. Intinya teknologi jaringan VPN dapat menjamin bahwa data yang diterima adalah data yang sesungguhnya, data yang berasal dari sumber data tersebut berasal. Untuk cara kerja VPN seperti ini, VPN membutuhkan sebuah server yang berfungsi sebagai penghubung antar PC. Server VPN dan hal ini bisa berupa komputer dengan aplikasi VPN server atau VPN sebuah router ya. VPN mendukung banyak protokol jaringan seperti PPTP, L2TP, IPsec, dan SOC. Nah, protokol-protokol inilah yang membantu jaringan VPN untuk memproses autentikasi. VPN klien dapat membuat sambungan dan mengidentifikasi orang-orang yang diberi jalur akses terhadap jaringannya. VPN menggunakan teknologi enkripsi yang mana akan meningkatkan fitur keamanannya. Ini akan lebih aman ya, lebih karena sudah dienkripsi. Dan manfaat dari penggunaan VPN ini apa? Yang pertama ada remote access. Fitur ini dapat mengakses komputer manapun maupun jaringan kantor di mana saja, asalkan Anda masih terhubung ke jaringan internet. Ini kalau menggunakan VPN seperti itu. Nah, kebanyakan untuk perkantoran dan lainnya itu memang sekarang banyak yang menggunakan VPN ya, karena lebih aman juga. Berbasis client server juga, ini kebanyakan mesti menggunakan VPN.
Nah, keamanannya hebatnya dengan menggunakan VPN, rasanya Anda bisa mengakses apa saja yang ada di internet tanpa diketahui oleh orang lain. Nah, ini VPN seperti itu dari keamanannya, menghemat biaya setup jaringan juga dan lain-lain sebagainya. Untuk manfaatnya sebenarnya banyak, silahkan dikembangkan sendiri mengenai materi dari saya ya. Ini hanya saya menyampaikan poin-poin kecilnya. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan VPN itu pasti ada ya. Nah, yang mana ada kelebihan pastinya juga dapat ada kekurangannya. Nah, sama halnya dengan yang satu ini, VPN memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, kelebihan sendiri itu ada VPN merupakan solusi efektif untuk organisasi bisnis besar dengan fasilitas jaringan khusus. Dengan VPN maka biaya pasang jaringan dan terminimkan. Nah, data-data pastinya akan terjaminkan. Nah, ini kelebihannya. Nah, kekurangannya itu sendiri bagaimana? Nah, karena VPN menggunakan jaringan publik, maka tentunya kita harus lebih ekstra perhatian terhadap keamanan jaringan itu. Siapa tahu kemudian hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti halnya penyadapan, hacking, dan tindakan merugikan lainnya yang menyerang jaringan VPN kita. Nah, hal tersebut tentunya akan bertambah besar terhadap jaringan VPN dan khususnya data-data rahasia organisasi yang kita kelola menggunakan khususnya menggunakan VPN. Seperti itu ya mengenai VPN. Saya rasa tidak banyak yang saya sampaikan ya. Memang ini kita hanya membahas mengenai pengertiannya VPN itu apa, manfaatnya dan cara kerjanya, kelebihan dan kekurangannya sudah saya sampaikan untuk itu ya. Jadi nanti tugas kalian bisa mengembangkan ya, mengembangkan materi dari saya. Ini masih sedikit masih minim ya, misalnya untuk poin-poinnya saja. Penjabarannya silahkan dijabarkan sendiri, nanti silahkan ditambahkan untuk menambah wawasan kalian ya. Yang tidak saya jelaskan dicari mengenai yang terkait mengenai VPN, tidak apa-apa, ditambahkan ke materi yang saya share nanti, seperti itu ya. Jadi untuk pertemuan kali ini bonus ya, bisa dikatakan ini kita santai, tidak terlalu banyak yang harus disampaikan ya mengenai VPN saja. Nah, untuk kedepannya mungkin banyak ya mengenai keamanan dalam jaringan komputer. Ini salah satunya kita bisa menggunakan VPN. Ternyata VPN itu ini. Nah, yang termasuk jaringan VPN ini seperti apa nanti bisa kalian tambahkan juga di sana ya. Jadi tugasnya seperti itu, dilengkapi untuk materi-materi yang dari saya mengenai VPN khususnya itu dilengkapi, karena saya menerangkan hanya untuk poin-poin garis besarnya saja. Sebenarnya untuk penjabarannya masih banyak sekali, dan ini tugas kalian ya. Saya tidak pernah memberikan tugas kalian hanya untuk mengembangkan saja, menambahkan apa yang belum ada di materi mengenai khususnya untuk VPN sendiri itu ditambahkan ya nanti. Seperti itu ya. Nanti semisal ada yang mau ditanyakan ya silahkan, monggo bisa ke kontak saya juga boleh mengenai VPN mungkin khususnya, atau mengenai tugas dari pengembangan materi tersebut, silahkan ya kalau ada yang belum jelas. Untuk sumber untuk pengembangan materi ini ya, silakan ya, banyak referensi untuk mengenai pengembangan tersebut terkait dengan VPN itu banyak, dari buku bisa, dari internet, dari repositori dan lain sebagainya. Itu banyak materi-materi mengenai VPN. Jadi silahkan tinggal cari ya kalian untuk pengembangan lebih lanjut mengenai VPN yang lebih lengkap lagi. Itu bisa ditambahkan ke materi yang saya berikan, yang saya share di Classroom. Seperti itu ya. Saya rasa mungkin cukup dari saya mengenai VPN ya dalam mata kuliah keamanan jaringan komputer untuk Universitas Telkom. Karena ini semacam pertemuan awal ya di pertengahan semester, jadi bonus, tidak banyak materi yang saya sampaikan. Seperti itu mungkin kita sudah cukup ya. Nanti silahkan dikembangkan, kalau ada pertanyaan silahkan
tanyakan. Seperti itu dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan mengenai VPN bisa sedikit menambah wawasan ya mengenai VPN itu ternyata seperti ini dalam jaringan ya, dalam keamanan jaringannya seperti apa VPN itu. Nah, itu akan dijadikan sebagai tambahan wawasan untuk kalian semua. Terima kasih, saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.